Halo teman-teman semua. Untuk teman-teman yang baru mampir, gue ucapkan selamat datang di channel Nano Brab. Nah, untuk video kali ini gue akan test ride ya. Test ride Honda Verza bermesin MT25 yang sudah gue review di video sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum melihat atau belum menonton reviewnya, spesifikasinya apa yang ada di motor Verza ini, bisa tonton video gue yang sebelumnya persis ya. Bisa ditonton, di situ udah lengkap gue jelasin dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Nah, saatnya gue bisa mencoba. Ada kesempatan gue mencoba motor ini karena kemarin gue belum sempet terus ya, karena ya biasalah kesibukan ya di luar. Oke, hari ini gue bisa berkesempatan untuk test ride. Oke, dari posisi ridingnya dulu ya. Menurut gue ini nyaman banget, tapi yang disayangkan ini stang ini diameternya kecil teman-teman, nggak kayak fatbar lainnya. Kalau fatbar lainnya itu di bagian tengahnya ini gendut ya. Fatbar tuh terkenal stang besar, stang gendut. Tapi kalau ini diameternya lebih kecil, tapi tingginya ini di atas rata-rata cuy. Tapi nggak tahu kenapa, walaupun stangnya ini aneh, tapi ini nyaman teman-teman. Namanya stang camar. Di Shopee ada. Ini gue beli di Shopee teman-teman. Ya cuma sekedar nyoba-nyoba aja stang, karena yang stang sebelumnya itu fatbar malah nggak enak gitu menurut gua. Kenapa nggak tahu, karena mungkin upside-downnya ya beda. Gua pakai kalau stok standar waktu motor gua ini belum jadi, gua pakainya nyaman pakai fatbar. Tapi setelah gua ganti upside down ini, nggak tahu kenapa agak pendek ya, agak rendah. Walaupun udah ditambah peninggi tapi masih rendah. Jadi akhirnya gua beli stang yang agak tinggi, dapatnya stang ini nih. Tapi dari bentuknya, kalau masukan dari teman-teman, stangnya kecil bro gitu ya, kurang looknya kurang gitu ya. Oke. Untuk speedometernya ya, speedometernya R25 banget teman-teman. Soalnya ini udah pakai mesin R25, jadi otomatis speedometernya juga diganti biar enak gitu ya. Tinggal colok. Kalau misalkan kita pakai speedometer motor lainnya, harus menyesuaikan lagi ya, karena beda speedometer itu beda fiturnya. Ada yang nggak ada di speedometer lainnya, misalkan contoh jam gitu ya. Ada yang di speedometer lainnya nggak ada jam gitu, jadi ribet. Yuk. Oke. Seluruhnya yang gua rasain sekarang, suspensi belakang itu empuk banget, malah menurut gua terlalu empuk. Gua besok akan rombak shock lagi. Maksudnya rombak dudukan shock. Yang dipermasalahkan itu karena dudukan shocknya teman-teman, dudukan shocknya itu dia agak miring ya, miring banget. Jadi kayak bebek-bebek trail gitu ya, gester-gester gitu ya, shocknya miring banget, yang di style sangat empuk. Tapi kalau untuk bebannya motor ini sendiri yang bawa box 3 di belakang, ini terlalu empuk teman-teman, gak enak ya. Kalau untuk sendiri oke lah. Kalau untuk sendiri masih enak, tapi kalau udah untuk boncengan itu udah nggak enak teman-teman. Mantulnya minta ampun ya. Jadi perutnya udah kayak kocok-kocok gitu. Dan kalau untuk shock depan ya, upside down ini istimewa banget sih teman-teman. Kelemahannya dia kalau di jalan aspal ya, di jalan aspal gini ketemu jalan yang keriting atau nggak terlalu rusak gitu, dia malah kayak agak keras gitu kerasnya teman-teman. Nggak tahu kenapa agak keras. Tapi kalau misalkan kita hajar polisi tidur atau hajar bolongan yang besar gitu, kayak mantep banget. Kalau kita pakai shock standar atau gua pakai shock standar dulu, nerjang bolongan gitu ya, bolongan gede itu kayak aduh gitu ya. Tapi kalau pakai shock ini mantep aja gitu, bek ya. Jadi emang ini shock trail untuk main ya. Jadi kalaupun ini dibuat loncat-loncat, ini nggak apa-apa teman-teman, shock ini kuat banget. Tapi kalau dibuat jalan aspal yang agak keriting gitu ya, agak terasa keras. Tapi kalau jalannya udah bener-bener jelek, ini baru kerasa enaknya gitu teman-teman. Untuk review singkat upside down Scarlett ini ya, ini tidak terlalu mahal teman-teman. Barunya itu harga, dikasih tahu nggak ya? Harga shock di tracker second ya, harga shock di tracker second upside down ini seharga secondnya barunya ini Scarlett begitu. Dan mohon maaf dan apabila ini ketutupan teman-teman, visornya atau windshieldnya barusan gua ganti soalnya ya, baru
ganti yang agak panjang karena visornya dapat masukan juga dari teman-teman. Oh, visor lu aneh coy, kecil banget. Oke lah, thank you kalau udah diingetin gitu ya. Soalnya gua buat motor ini juga gua masih coba-coba dan eksperimen gitu teman-teman. Jadi mohon maaf apabila aneh gitu ya, harus dikasih masukan ke gua supaya gua oh iya gitu ya, bisa berkembang lagi gitu. Nah, kalau untuk stangnya ini gila, gua dilema banget coy. Ini nyaman banget soalnya tapi kata teman-teman looknya kurang. Tapi gue lihat-lihat juga sih, bener, looknya agak kurang teman-teman. Kayak kurang gimana gitu ya. Biasanya kalau ala-ala Afrika Twin gitu, stangnya itu nggak jauh banget dari fairingnya. Ini jauh banget teman-teman, karena terlalu tinggi dia jauh banget dari fairingnya gitu. Jadi seolah-olah stangnya ini di atas dari panel visornya ini. Kalau Afrika Twinnya enggak gitu. Afrika Twin aslinya dia di bawah panel visor gitu kan. Ya desainnya beda lah teman-teman. Ini kan desain buatan orang ya, buatan orang bengkelan gitu. Beda sama pabrikan, apalagi motor-motor gede pasti perhitungannya sempurna banget. Kalau untuk membicarakan performa teman-teman ya, performa bagaimana sih performanya mesin MT atau mesin R25 ini dipasang di motor Verza. Sedangkan kaki-kaki yang gue pakai ini hitungannya standar teman-teman, standar motor Verza ya. Standar gede dikit ya. Peleknya hanya gue naikin dari 250 yang belakang jadi 300. Terus yang depan gue kasih 250 dan bannya hanya ukuran 130/80. Ini untuk motor-motor 250 ini di bawah rata-rata banget. Maksudnya motor 250 rata-rata bannya 150 ke atas gitu. Ini cuma 130 gitu. Dan pakai ruji lagi. Dan performanya teman-teman, ini gue mewakilkan teman-teman semua ya yang merasakan motornya. Tarikannya gue coba tarik. Ya, menurut gue setelah gue bandingin sama motor teman gue Ninja 2,5, performanya kenapa nggak tahu ya, angkatan bawahnya enak ini coy ya. Kalau Ninja FI ya karena bannya dia udah digedein ya, angkatan bawahnya kurang. Tapi kalau tarikan atasnya mungkin Kawasaki lebih unggul daripada Yamaha ya. Soalnya mesin MT25 atau R25 ini torsinya terkenal besar gitu daripada motor 2,5 lainnya. Pokoknya di kelas 2,5 mesin MT ini atau R25 ini torsinya terkenal paling besar. Torsi itu angkatan bawah ya, putaran bawah. Tapi kalau gua nebak sih motor 2,5 Ninja gitu, Ninja 2,5 itu performanya atas lebih besar tentunya ya kalau tebakan gua, karena ya Kawasaki dia dulu buat motor tuh pasti kencang-kencang teman-teman. Gitu. Wah, BTW view bagus banget sih. Terus apa lagi ya? Holder juga pakai MT teman-teman. Jadi tinggal colok-colok aja, gampang. Gitu. Stoknya gila, belakang empuk banget teman-teman. Kalau buat sendiri sih enak. Sumpah jujur, buat sendiri enak. Tapi kalau udah buat boncengan agak kurang sih. Makanya gua besok rencana kalau ada rezeki dan ada waktu gitu ya, motor ini sok belakangnya akan gua rombak. Tepatnya di dudukan atas. Soalnya dia miring banget teman-teman. Tuh. Dan sejauh ini, nih teman-teman bisa ngeliat nih di sini. Sorry, ngerem mendadak anjir. Teman-teman bisa lihat di sini kilometernya 1033 km. Ini 1033 km ini dari motor ini jadi ya. Dari motor ini jadi beberapa bulan lalu sampai detik ini motor ini sudah berjalan 1033 km dan belum ada trouble yang berarti gitu ya. Ya, gak ada trouble sih teman-teman, aman, gue pakai aman. Paling apa sih kemarin trouble, ya paling baut fairing gitu. Sempet ada kendor tapi ya nggak, hitungannya nggak trouble kalau kayak gituan. Aman banget teman-teman. Ya puji Tuhan, alhamdulillah aman. Dan harus gue coba terus
sampai gua nemuin titik lemahnya motor ini di mana. Karena belum tahu ya, baru jadi. Titik lemahnya motor ini gua belum paham. Apalagi teman-teman yang suka touring-touring jauh pakai motor kesayangan kalian, kalian harus tahu banget titik lemah motor kalian di mana yang lebih harus diperhatikan gitu. Ini takutnya nggak aktif lagi di YouTube. Banyak delman coy. Gila sih. Kalau delman itu zaman sekarang tuh bukan lebih ke transportasi ya teman-teman ya. Kalau dulu mungkin delman itu adalah salah satu transportasi utama, tapi kalau sekarang mungkin buat pendatang-pendatang yang di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya gitu ya. Mungkin kota-kota besar lainnya yang nggak ada delman di tempatnya, ini bisa menikmati delman di kota yang masih apa ya, melestarikan budaya dulu, budaya lama gitu ya, kayak Jogja gitu tuh. Aduh. Wah iya, fix nih gua bakal besok kalau riding buat video kayaknya gua lewat jalur ini lagi aja deh. Nah untuk knalpot teman-teman, nggak tahu ya, nanti gue lihat videonya ini apakah suara knalpotnya bocor sampai mikrofon atau enggak. Karena knalpotnya ini gue udah kasih DB killer atau peredam ya lebih tepatnya. Gue kasih peredam karena untuk pribadi gue sendiri, gue nggak suka itu knalpot racing, sebenarnya gue nggak suka. Makanya Akrapovic yang sekarang gue pakai ini gue kasih peredam gitu teman-teman, biar suaranya nggak terlalu mengganggu telinga gitu. Bukan masalah polisi atau apa ya gitu ya, bukan masalah polisi, tapi masalah di telinga teman-teman. Kalau kita lagi touring misalkan jalan konstan 60-70 gitu, pasti kalau pakai knalpot racing dengungannya itu menurut gue itu mengganggu banget. Jalan 60 gitu misalkan ngung suara knalpotnya itu ganggu banget. Makanya gue kasih peredam ya, agak mending lah. Soalnya gue pengen kasih knalpot standar motor apa gitu, tapi masih bingung gitu. Karena gue harus memperhatikan looknya juga gitu, nggak asal pasang gitu. Kalau asal pasang mah gue pasang apa knalpot sembarangan aja bisa gitu. Tapi gue lagi cari-cari referensi dan tanya-tanya ke temen juga knalpot apa yang cocok buat motor gue ini. Udah ditawarin sih knalpot Ninja, tapi kayaknya kecil banget deh knalpot Ninja. Dan apa ya, gue bakal tetap harus ganti knalpot standar gue. Gak tahan sebenarnya. Gak tahan cuy, suara knalpot racing itu. Ya. Serak amat anjir. Kita motong jalannya. Soalnya kalau lewat sono terlalu jauh, nanti takutnya nggak nyampe waktunya. Oke, lihat pasar ya. Harap hati-hati untuk teman-teman yang pakai knalpot racing kalau lihat pasar. Kalau lihat pasar hati-hati ya ngegasnya ya. Jangan sampai preman pasarnya keluar. Ya ini jam 10 nih, pasar lagi rame-ramenya nih. Tuh kan. Orang nyebrang kagak lihat kiri kanan biasa cuy. No kan. Dia lihat. Orang sembarangan wirawiri gak sering gitu ya. Makanya kita yang pakai motor harus yang hati-hati tuh kan. Biasa berhenti di tengah-tengah, tiba-tiba berhenti gitu kalau di pasar, hal yang sudah biasa. Ya, jangan sampai preman pasar keluar ya. Tapi untuk knalpot racing ya dikasih DB killer. Contohnya seperti yang gua pakai ini. Ini halus banget sih coy ini. Gua kaget gitu kan. Gua iseng. Wah anjir, knalpot gua kencang banget nih. Apa gua kasih DB killer aja ya? Kayaknya nggak ngaruh sih, maksudnya nggak pengaruh banget gitu kan. Gua cobalah ke bengkel knalpot. Bikin kan mas, bikinin DB killer dong gitu. Suara kegedean gitu. Oh iya, gitu dibuatin. Pas dinyalain, pas dipasang, pas dinyalain, gila ngaruh banget. Udah halus suaranya ya. Jadi ngaruh banget teman-teman DB killer tuh.
Gua kira cuman ngurangin cuman berapa persen aja, nggak, ternyata ngaruh banget. Nah, kalau di jalan rusak gini, agak bolong-bolong gini enak teman-teman. Nah, jalan yang kayak ada tambalan-tambalan gitu, jalan aja pakai upside nih enak banget cuy. Tapi kalau udah nemu jalan yang keriting, yang rusak, yang nggak terlalu parah, ini agak keras. Coba gua ambil jalan yang rusak ya, pinggir ini ya, agak wah, sok belakangnya juga main, sok depan main semua. Wah, enak banget ini. Pakai sok standar aja daripada merek-merekan tapi kualitasnya kagak jelas gitu kan. Gua nge-review motor ini, motor gua, walaupun ini motor gua pribadi teman-teman, tapi gua nge-review jujur. Kalau gua bilang jelek ya jelek. Maksudnya kalau jelek ya gua bilang jelek gitu. Kalau bagus gua bilang bagus. Begitu teman-teman. Jadi bukannya mentang-mentang ini motor gua terus gua bagus-bagusin, kagak gitu. Kalaupun besok gua suatu saat dapat kesempatan buat nge-review motor orang atau motor temen, gua jujur gitu ya. Gua bilang nggak enak, kagak enak gitu. Kalau gua bilang enak banget gitu. Jadi gua nge-review itu sebenarnya lebih enak jujur teman-teman. Ngomongnya juga dari hati ke hati, jujur, enak daripada bohong gitu kan. Ngomongnya juga nggak enak, buat videonya nggak enak kalau penuh dengan kebohongan. Jadi kalau apapun itu, kalau jujur itu pasti enak teman-teman. Sabar, gue salib dulu ya. Enteng banget ya. Yaudah teman-teman, gue kayaknya segini dulu ya, sambil kita ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa. Thank you banget teman-teman yang udah mampir di channel ini dan menonton sampai habis. Dan gue doakan teman-teman juga sehat selalu, lancar rezekinya. Buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa tinggalkan jejak like, subscribe juga, boleh komentar yang harus penting gitu ya. Kritikan, masukan itu berguna banget buat gua. Oke teman-teman, thank you. Cukup sekian review pada hari ini. Sampai jumpa untuk di video selanjutnya. Bye bye.